Baik, kita lanjutkan kembali. Mas Adi Praetno, tadi disebutkan 02 menyinggung-nyinggung soal ada kemungkinan koalisi 1 dan 3. Kemudian dari 1 dan 3, kalau memang ada koalisi kenapa harus khawatir? Kenapa gitu kan? Yang paling mungkin terjadi koalisi ini yang mana menurut Anda? Kalau kita membaca secara umum koalisi di Indonesia itu kan based on untung dan rugi. Jadi bukan koalisi yang didasarkan atas ideologi. Kalau koalisi didasarkan atas ideologi, mestinya PKS dan PKB nggak di kubunya Amin. Ini kan dua kubu yang sejak awal kita tahu memiliki segmentasi politik dan pemilih yang saling berseberangan dengan yang lainnya. Oleh karena itu saya membaca siapapun yang lolos putaran kedua itu punya intensi akan merapat satu. Tunggu. Anda yakin ini jadi 2 putaran ini, nggak jadi 1 putaran? Kalau ya? sejauh ini belum ada yang bisa memastikan 1 putaran. Tapi dalam rentang waktu 27 hari apapun bisa terjadi, Anggi. Karena kita tahu lompatan-lompatan psikologis pemilih kita ini kan begitu dinamis. Ya. Setiap hari banyak masyarakat kita yang mulai galau dengan pilihan politiknya dan masih banyak yang belum menentukan pilihan politik. Oleh karena itu, sekalipun per hari ini belum ada yang mengunci dan menggembok secara pasti tentang 1 putaran, tapi potensi itu masih ada. Meski jalan yang dilalui harus berliku dan mendaki. Apa itu berliku dan mendaki? Maksudnya dengan segala cara atau gimana? Harus kerja keras maksud saya. Harus kerja keras, harus maksimal. Tentu dengan meyakinkan pemilih bahwa itu adalah sesuatu yang ditarget untuk datang ke TPS dan memenangkan pertarungan politik. Karena kalau kita membaca argumen 1, 2, dan 3, ini kan based on survei. Harus diakui, survei itu bukan hasil keputusan resmi soal siapa yang menang di pemilu. Survei itu adalah fakta yang sifatnya prediktif, yang bisa salah dan bisa juga benar. Dan hanya waktu itu terjadi Dan ya, hanya waktu itu. Oleh karena itu, dilakukan. kerja-kerja politik ke lapangan, door-to-door campaign, canvassing, meyakinkan pemilih secara langsung adalah kunci. Bagi siapapun yang ingin menang 1 putaran atau ingin menghambat 1 putaran, itu harus melakukan upaya-upaya ini secara tuntas. Tadi yang belum terjawab, Anda bilang ini kalaupun koalisi ini lebih kepada untung dan rugi kan gitu. Betul. Untung dan rugi kalau 1 sama 3 koalisi siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan? Sama-sama diuntungkan dan sama-sama dirugikan. Kalau kita membaca suasana hatinya, memang ada upaya-upaya 1 dan 3 ini berkomunikasi. Saya tidak pernah mendengar Anies Baswedan itu tiba-tiba mengucapkan selamat ulang tahun ke PDIP. Ini mungkin pertama kalinya bagi Anies Baswedan mengucapkan selamat ulang tahun. Yang kedua, ini juga mungkin pertama kalinya bagi Anies Baswedan memuji Megawati Soekarno Putri sebagai penjaga dan pendekar demokrasi. Dan pada saat yang bersamaan, Pak Hasto itu tidak pernah menyatakan membangun komunikasi politik dengan kubu Amin karena sama-sama memiliki nasib sepenanggungan, diperlakukan tidak adil, dilakukan didolimi dan seterusnya. Itu artinya apa? Ada 2 tanda alam yang menurut saya ini sangat mungkin menjadi variabel bahwa andai ada 2 putaran 1 dan 3 per saat ini sangat mungkin akan melakukan koalisi bersama. Tapi ingat, setahu saya soal kemungkinan koalisi 1 dan 3 ini kan masih sebatas omon-omon. masih sebatas omongan-omongan warung kopi, masih sebatas omongan-omongan informal yang diekspos di media seakan-akan telah terjadi pembicaraan ya di antara elit mereka. Tapi kenapa ini belum bertanding loh ya, tapi sudah mau koalisi itu pertanyaannya loh. Ya politik kita ini kan selalu ngomong politik gotong royong. Bagi saya politik gotong royong sudahlah, nggak perlu disampaikan kepada publik. Saya sejak 2014, 2019, bahkan 2024. Jangan lagi ada politik rangkul-merangkul. Dalam arti yang kalah biarkan dia di luar. Kalaupun toh mau gotong royong, bantulah dari luar. Tapi tidak harus masuk ke kabinet jadi menteri. Ini rusak pemilu kita. Kalau politik rangkul-merangkul, politik gotong royong. Enggak, maksud saya untuk apa ada pemilu? Kalau pada akhirnya berkongsi, biarkan yang kalah itu dihukum. Tidak jadi apa-apa, tidak jadi menteri dan tidak menjadi bagian kekuasaan. Kalau ingin mendukung, dukunglah dari luar. Dukunglah dari outsider tanpa harus menikmati kue kekuasaan.